Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul bertatap muka untuk mempererat tali silaturahim antara kita sesama keluarga Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Asahan, yaitu di Aula Pimpinan Daerah Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Kabupaten Asahan bersama dengan Kepala Sekolah dan Madrasah Al-Wasliyah Kabupaten Asahan. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berbanyak salawat kepadanya dan miskin Allah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, kita akan mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang mewakili unsur pengurus daerah Al-Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Asahan, dalam kesempatan kali ini ada Sekretaris Pimpinan Daerah Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Asahan, Bapak Supomo SAG. Kemudian yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, Buya Dr. Handus Ibran Situmorang MA, dan seluruh unsur pengurus Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, serta yang kami hormati juga seluruh kepala sekolah Madrasah Al-Wasliyah Kabupaten Asahan yang telah hadir pada pagi hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama acara kita yaitu sambutan dari Ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Kabupaten Asahan. Dalam kesempatan kali ini langsung disampaikan oleh Ketua Majelis Pendidikan, yaitu Buya Dr. Handus Ibran Situmorang MA. Kepada Buya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala Sekolah yang serta hadir di sini yang sekolah sekaligus sebagai manusia yang beriman kepada Allah menambah amal ibadah sekaligus melaksanakan perbuatan yang
Demikian pula selama salam semoga kita menjadi surga yang senantiasa berada pada sesuai dengan mudah-mudahan selama kita berada di sampai akhir. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami segenap pengurus Majelis Tinggi Demokrasia atas kehadiran Bapak walaupun saja atas kehadiran yang hadirkan. Sedang cukup mudah hari ini untuk membangun demokrasi. Kalau kondisi internasional ini yang mengalami situasi mudah dan tidak ada lagi atas yang menyatakan yang tidak tahu paling permisi kehadiran Bapak ini mudah-mudahan yang dilaksanakan dari Ta'ala menjadi Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati, kalau membahas seperti kita di cukup berat bagi kami yang ada di Indonesia. Kenapa cukup berat itu? Kalau saya dulu bertanya di tahun 90 dari memegang amanah menjadi kepala wakil kepala di antara setelah mendapat SK saya udah dua yang ketemu dengan saya kepala madrasah, kepala sekolah. Termasuk rupanya hari ini tentang urusan izin kelanjutan madrasah sekolah itu bukan dinas negara sudah diberi izin. Syarat yang benar termasuk lagi minta satu ada harta NPWP. Saya bilang itu UPD ada itu nasional. Jadi katanya Pak ketua MPW bisa, iya tapi bagi saya untuk punya saya. Kalau mau silakan saya kasih. Sampai di lokasi ini kenapa? Pak, kabarnya punya bapak sudah mati kan? Ya apa yang mengurus itu? Kenapa mengurus? Tak karena harta negara, gara-gara sama komentar manfaat menghabiskan waktu kantor negara itu untuk mengurus itu mengaruh apa? Pajak apa yang bayar? Pajak kalau kita busuk-busuk apa? Mobil bayar, rumah bayar. Tapi mengurus Pak, waktu lah mobil itu. Tapi untuk pendidikan sekolah itu gratis Pak, bukan sekolah masjid. Nah, ayat itu harus dipahami. Gue tanyakan supaya mana punya organisasi, mana tidak. Akhirnya saya bilang harus lakukan. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu yang mengurus? Makanya kalau mulai belah. Jadi banyak juga yang masih dobil. Udah tak tolong awak, kesikan sama anak, kesikan sama keluarga, kesikan sama anggota, jangan diulang itulah kondisi kita. Makin kesini juga itu kondisi situasi. Dan bahkan soal menginternet sekolah ini juga ada juga suka. Kalau tak ada itu semuanya ributkan ini nanti akan teriak kan? Hampir begitu tantangan. Macam saya bilang tadi masih bisa disebutkan pengawas masih bisa mentoleransi itu tidak aturan yang berlaku. Sama dengan perundang tinggi hari ini cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tapi jangan teruskan. Jika masih bisa itu kalau yang masih mati kondisi. Sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada persoalan dengan dan selesai kita sama staf dan anggota wakil ketua itu persoalan di kesehatan negara. Karena ideologinya ada yang sedang naik menjauh ke atas, ada yang hampir tenggelam. Ini kita mau buat seragam. Saya bilang di awal kita mengurus ini Pak, kita buatlah penataan yang lebih baik lagi. Penataan yang lebih bagus supaya lebih bagus ke depan. Saya
yang tuntutan saya. Mengingat ayat Al-Quran berarti memerlukan wasiyah jihad itu mengamalkan ayat Al-Quran. Kalau tak awak kerjakan itu berarti tak mengamalkan ayat Al-Quran. Kan berarti tidak yang ada. Jihad fi sabilillah bi amwal wa berjihad dengan harta dan tenaga. Pakai harta, pakai tenaga. Kita di wasilah ini sudah sampai di mana perjuangan kita jihad. Saya pernah menekan SK yang begitu banyak diantarkan sama Pak Taufik. Saya bayangkan nama-nama dia, takkan kenal saya. Apakah cukup tugas saya ini hanya menekan ini? Itu yang saya tahu. Lantas saya lihat mereka bekerja, apa yang dikerjakan orang? Berubah pikiran saya, panggilan. No, ayo berangkat kita mana? Kita nyembal, ngapain? Ini ada waktu untuk nyembal. Bagaimana yang bikin banjir ini saya menentang rencana kondisi orang. Berangkat tidak. Bapak siapa? Sedikit. Sedikit. Tanya ini saya. Bapak siapa? Tak pernah bilang awal yang menekan itu. Ya Allah, inilah kesalahan. Tak saya tunggu. Alhamdulillah besok-besoknya bijak kemudian daerah. Ayo kita rombongan semua berangkat. Termasuklah saya sempat marah sama kepala sekolah di perbatasan ekonomi. Kenapa? Tepat di sana presiden dan wakil presidennya sudah ketinggalan jamannya, sudah rusak. Mohon maaf yang saya ini. Kalau beginilah masih tergambar, orang tua murid mana yang hendak memasukkan anak sekolah? Ilmu apa yang diperolehnya? Ilmu yang sudah ketinggalan zamannya. Kan itu waktu gambar presiden. Benar cocok lagi. Kalau orang tuanya yang tak tahu apa-apa, ya lah masukkan saja. Makanya saya beres ke sekolah. Yang kedua, dia melaman di sini gambar musiknya. Kalimat Allah itu tak ada. Dari luar tak ada apa tanda-tanda. Dia bilang, memang ini kelemahan saya ini. Kenapa tak pernah saya datang kemarin baru kali ini dua saya. Jadi saya ingin sisa-sisa usia saya ini, saya memikir lebih lama lagi yang bisa saya jalani daripada yang bakal saya jalani. Jangan sempat menimbulkan banyak beban. Dan ini sudah saya sampaikan, sudah saya usahakan. Saya bilang sama anggota saya, semua anggota saya baru. Asal kuat, semuanya anggotanya baru, hanya sendiri untuk. Kalau awalnya sudah lama depan, tidak beratnya menjadi began dari pengurus itu bukan bilang wasli itu began pengurus makin berkelas kita ada tingkat tangga yang sama bukan tangga seperti itu. Saya kira inilah yang bisa saya bersama ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada hal yang mungkin dengan daerah, ada pengelolaan politiknya kita sepakat bersama bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf kalau memang acara sampai dan lewat jam 2 saya mau pamit karena saya mau berangkat ke Medan. Sebulan yang lalu kawan-kawan saya satu kuliah dulu sudah sepakat mau bikin kawan stroke syarat. Tapi syarat mereka mau kumpul harus hadir saya. Serem ini. Kenapa harus aku hadir? Iya, karena mantan dari situ. Iya, itu rambutnya mungkin memantai manfaat nanti. Karena orang yang fitnah saya Pak itu tahu yang kami. Tapi kalau saya bercakap, saya dalam praktekan dengan manis, makanya kami membuat hari ini, besok pagi, tapi besok untuk berangkat kemudian kumpul dengan orang Pikiran lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Pendidikan kalau sejauh penjelasan sebetulnya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Wasliyah Kabupaten Asahan. Dalam kesempatannya langsung disampaikan oleh Ketua, yaitu Bapak Syahrul Nasution SHIMA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur lillah
salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Hormat kami kepada ayahanda penasihat keseluruhan Bapak Abdul Aziz, kemudian pengurus Majelis Pendidikan Allah Setia Kota Penasaran yang hadir bersama dengan kita pada mutu dan kualitas lembaga pendidikan kita. Kemudian seluruh Bapak dan Ibu, para kepala madrasah, kepala sekolah, hostel yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama sekali tentu sebelum kami mulai, tapi sudah perkenalan, kami barangkali karena kami yang mengangkat, itu harus kami yang mengenalkan orang-orang yang kita amanahkan untuk mengurus pendidikan kita di Kabupaten Asahan beberapa waktu ke depan. Itu tentu diawali dengan Pak Ketua sudah sama semua, Pak Dr. Andes Imran Situmorang MA. Sebenarnya segan kami meletakkan beliau sebagai Ketua RW, tetapi banyak setelah musda itu permintaan dari beberapa kepala sekolah yang meminta kepada kami untuk tetap meminta beliau. Karena sejatinya model beliau ini, karena ini paling senior. Jadi kalau dari Kaderimah di Asahan itu yang paling tua itu ada Dr. Andes Pujo Hadi, Ketua PC Wasliah Rawang. Nomor 2 ini Pak Imran Situmorang. Kemudian selisih lebih sedikit di bawahnya Pak Haji Adam Lubis. Jadi 3 ini adalah 3 Kaderimah paling senior sekarang di Kabupaten Asahan. Akan tetapi memang tak boleh pula oleh wilayah sekarang itu rangkap wakil ketua langsung ketua majelis saja dulu. Maka agak segan meminta beliau sebetulnya karena senior kami betul, tetapi demi kemajuan pendidikan beliau tetap kita minta. Dan beliau ini adalah dekan di Fakultas Strategi Kebahasaan, sehingga betul-betul memang tokoh pendidikan. Kemudian untuk mendampingi beliau yang lalu tetap Pak Lahuddin, saya belum lihat ini keaktifannya di saat ini juga sama dengan yang lalu, tapi barangkali karena dia pernah memimpin Penmat di Kemenang itu agak banyak yang barangkali kita bisa mohon bantu diskusi dengan beliau. Kemudian selain beliau wakil ketua ada Pak Dr. Andes Haji Samsudin MN, Ustadz ini sebenarnya. Ini Ustadz Samsudin. Assalamualaikum. Kalau yang di bawah dinas pendidikan, kami itu tidak asing dengan beliau ini, karena sudah berpindah-pindah posisi di dinas pendidikan itu, dan ini tentu tokohnya pendidikan yang kita libatkan untuk membantu kita dalam mengelola lembaga pendidikan kita. Kemudian sebagai sekretaris, ini Pak yang lalu wakil ketua, posisi Pak Samsudin ini Pak Dr. Andes Haji Akmaluddin. Kami biasa memanggilnya Pak Budi. Beliau ini anak tertua kalau tak salah dari Buya Dr. Haji Abdurrahman Ripai yang pernah memimpin Kejuruteraan tahun 1985-1986. Ini juga beliau ini cukup pernah menjadi KUPT Dinas Pendidikan dan terakhir pernah menjadi sekretaris dinas perizinan, bahkan kalau tidak pensiun barangkali sudah kepala dinas perizinan yang lalu. Dia hanya sampai ke RT pensiun, jadi tak jadi sempat kepala dinas perizinan. Sehingga nanti ada hal yang juga kita diskusikan ini terkait dengan sistem OSS saya perizinan online ini. Jadi barangkali nanti bisa kita banyak berbincang. Kemudian ini guru saya mengenal beliau tahun 97 les komputer di RCC Royal Computer Center, belum ada Amik Royal waktu itu. Jadi 2 guru saya yang luar biasa ngajar komputer. Dulu ada Pak Marzuki Nasution, itu programmer di PSP Head Office Kisaran. Kemudian yang kedua ada Pak Darmian Esos MSI, ini Pak ada tua. Jadi saya belajar komputer dari beliau. Waktu itu masih Lotus 123, ketik-ketik masih pakai Wostar, belum ada lagi waktu itu Windows yang lain-lain dan segala macam. Jadi beliau ini dan cukup ahli.
aktivitas hariannya beliau adalah inspektorat, ya, inspektorat. Jadi nanti kita berharap beliau mampu menuangkan ilmunya kepada kita. Ini pengalaman yang lalu banyak laporan kepada kami di kepemimpinan Pak Adlan itu kepala sekolah kena periksa. Jadi supaya kepala sekolah punya ilmu diperiksa, maka kita minta nanti Pak Adat Tua bisa menuangkan ilmunya kepada kita semua. Ini memang cukup ahli, jadi memang pemeriksa keuangan. Sehingga nanti kalau ada perusahaan, barangkali beliau bisa membantu kita dengan pengetahuannya, sehingga bapak-bapak punya pengetahuan untuk menghadapi setiap pemeriksaan yang ada. Karena kita melalui negara pasti akan kena periksa. Nah sekarang pasti akan ada kena satu masa. Oleh sebab itu kita harus bersiap. Kemudian anak muda yang kita minta mengawal mereka nanti, ya, karena nggak mungkin kita turun-turun nyetir atau ngangkat-ngangkat kursi itu harus ayah-anda ini. Maka kita minta salah seorang kader lima, wakil ketua Imasahan, Kamaludin dan Sudi Suragar SPD untuk mendampingi beliau-beliau. Kemudian ada 2 orang anggota. Pertama Pak Hasan Manurung yang di Penmat, yang lama juga sebetulnya. Unit yang baru karena ditangkap punya prestasi selama menjadi ketua MP di Kecamatan Meranti. Itu sekolah kami lihat sekarang luar biasa pesat itu, ya Pak Maniso, cantik. Kalau untuk saya itu udah pede kita sekarang. Kalau pertama-tama dulu kali coba ada di sana muscap, mami mau pergi bingung harus pergi ke musola atau masjid depan itu. Sekarang udah cantik benar. Dan sebab itu supaya kelihatan ada kita hargai prestasi, maka kita bawa Pak Gunawan MA ini untuk ada di Majelis Pendidikan. Walaupun segan dengan Pak Samsudin nih, karena saya diperiksa Pak Samsudin. Kenapa? Assalamualaikum. Pak Gunawan ini kebetulan guru di SMP negeri di Sungai Kepayang, ya, Sungai Kepayang Timur. Jadi di Sarangmolang barangkali. Lewat Sarangmolang di sana beliau ini bertugas. Jadi seringlah barangkali diperiksa dulu sama Pak Samsudin kan. Pak Samsudin Kabit SMP barangkali. Sebab itu hari ini kepada mereka kita bagaimanapun saya kan sekretaris Pak Adlan, jadi sampai sekarang saya tak merasa sekretaris beliau. Jam kami teleponan kalau ada hal-hal itu biasanya pagi tuh, jam habis subuh sampai jam 7 itu biasanya setiap hari telepon. Ini ada 4 hari kami tidak teleponan karena memang mungkin saya 4 hari ini kampung berat, jadi tidak nyaman gitu. Nah beberapa hal itu pertama yang kita lihat, tentu banyak yang dinasihatkan Pak Adlan kepada kami, karena itu hal-hal yang kami hadapi selama 9 tahun yang lalu ketika beliau menjadi ketua pengurus daerah Waslia Kabupaten Asahan. Pertama sekali adalah kita harus seperti berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak menggunakan kekuatan jamaah kita, kekuatan kolektivitas kita. Itu yang ingin coba kita tata kembali sekarang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kekuatan wasliyah itu ada di kekuatan jamaah. Oleh sebab itu kita tidak akan mungkin kuat kalau tetap kita berdiri dengan masing-masing kita. Tentu harus kita buat kekuatan bersama dengan kita sebut dengan kekuatan jamaah. Terkait dengan lembaga pendidikan, tentu juga kita harus bicara kekuatan jamaah itu. Percayalah bapak-bapak sekalian bahwa tidak akan ada yang berubah dengan apa yang telah dilakukan oleh di kepemimpinan Pak Haji Razuli Syafari. Itu akan tetap kami lanjutkan. Tetapi masukan dan nasihat dari beliau dan dari kawan-kawan yang hari ini mendampingi kami di pengurus itu tentu adalah dalam upaya untuk menata dan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Pertama, sering muncul kritik soal kader atau tidak kader. Pertama, ada kader yang dianggap tidak diberdayakan di Wasliyah, tetapi ada yang dianggap tidak kader tetapi memegang peranan cukup amat sangat penting di lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu persoalan yang terus-terusan terjadi. Maka pada waktu tahun 2012, karena saya mengkonsep surat itu di teknis Pak Adlan dan saya langsung sebagai sekretaris, ada menyurati para kepala madrasah di tahun 2012 yang lalu agar dalam setiap proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan itu berkoordinasi kepada majelis kader kita. Tapi itu tidak terlaksana sebagaimana apa yang kita harapkan. Tapi sudah pernah itu ingin coba kita buat dan kita lakukan. Oleh sebab itu, maka di periode kepemimpinan ini, apalagi yang lalu saya kebetulan salah satu dari 7 tim perumus yang merumuskan kurikulum nasional kader Wasliyah yang akan dibawa dalam muktamar.
Saya waktu itu mewakili mewakili Himah ya, karena ada IPA dan Himah waktu itu yang menggagas, jadi Super IPA dengan Super Himah. Ada satu bentuk pola kaderisasi yang telah akan dilakukan, namanya orientasi ke al-wasliyah. Waktunya 1 sampai 3 hari. Terserah kita mau kita buat berapa hari, 1, 2, atau 3. Barangkali di awal 2 lah kita pikirkan, atau 1 hari kita coba. Karena memang ini juga belum diuji secara nasional. Tapi karena ini pula filosofinya bagus, kenapa tidak kita uji di sini? Maka kita akan melakukan nanti orientasi ke al-wasliyah itu. Materi nggak banyak, barangkali hanya 4 materi. Pertama, wijah wasliyah, sibghah wasliyah, khittah wasliyah, kemudian aplikasi konstitusi wasliyah. Dia ada 4 dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan kita. Sehingga tidak ada lagi persoalan yang disebut-sebut guru tidak kader dan seterusnya. Kita akan coba bekalkan itu seluruh materi-materi wasliyah. Jadi kita akan libatkan majelis kader wilayah wasliyah Sumatera Utara. Dan Pak Sekretaris semalam muncul ke dalam rapat bahwa ini menjadi wajib bagi seluruh guru. Sehingga setiap sekolah harus melaksanakan ini. Nanti kita buat zonanya. Karena kalau tidak ada sertifikat pernah mengikuti orientasi kewasliaan itu, barangkali kami akan minta MP untuk menunda SK guru dan SK kepalanya. Karena ini supaya tidak ada lagi bola liar yang disebut nggak kader dan tidak kader. Kita ingin semuanya kita sebut sebagai kader. Itu yang pertama. Dan bersamaan kalau nanti memang belum punya KTA dan sedang kita urus KTA ini, barangkali juga selesai kegiatan itu juga langsung akan diuruskan KTA. Sehingga akan jelaslah konsolidasi kita bahwa guru kita memang mereka yang profesional dalam mengajar, tapi juga memiliki pengetahuan yang baik terhadap organisasi kita. Sehingga tidak ada lagi, tapi itu memang khusus bagi mereka yang belum pernah berhimah dan IPA. Kalau udah pernah berhimah IPA, bukan orang perlu lagi gitu. Udah pernah ber-LKD di himah dan IPA, itu tidak menjadi wajib bagi mereka. Tapi bagi yang belum, itu menjadi kewajiban untuk diikuti supaya kita semua memiliki keseragaman sikap dan paham kita seputar wasliyah. Jangan pula mengajari wasliyah, guru wasliyah, tapi pahamnya tidak wasliyah. Itu kan ketika sholat subuh membantu. Karena kalau tidak jadinya sepertinya lihat bolak-balik nanti. Ada sekolah yang sudah melakukan menuduh. Ini kok bolak-balik, Pak cuma ada Pak kami dan itu oleh sebab itu kami minta nanti bahwa yang bisa diladeni adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh pengurus daerah wasliyah. Nanti kita bahas diskusikan apa langsung ketua PD atau ketua MD karena di level sekolah supaya dia tertib dan teratur sehingga tidak lagi dianggap bahwa tidak ada kontribusi wasliyah. Ini udah sekolah wasliyah yang bantu tapi tak nampak sekolah wasliyahnya. Yang bantu orang politisi nanti dibantunya sejuta, kepala sekolah membantu nasi rumah, membantu segala macam, tapi tak nampak kepala sekolah wasliyah itu. Yang nampak itu politisi yang orang bantu itu. Itu saya paling tidak respect dengan yang begitu. Bahwa sekecil apapun yang dengan wasliyah itu harus dihargai. Jadi anak dan segala macam. Sama dengan gedung kita di atas. Kenapa ini unik? Saya selalu bilang. Karena ini impak yang boleh kutip 1.000-2.000 dari anak, Pak. Ini kumpul sampai ini. Sampai juga dengan bantuan yang dikelola kemarin itu. 1% yang Pak Darwin ya. Yang sebelum Pak Darwin kami nggak tahu dengan Pak Darwin. Yang 1% dikelola Pak Darwin itu lain. Makanya waktu musda kami masih punya utang gitu Pak. Utang 19 juta. 19 juta waktu musda itu masih ada utang dengan Pak Darwin. Itu udah lunas. Gedung ini. Jadi 1% bantuan yang kemarin Bapak terima itu diambilkan mereka inisiatif orang tua yang lalu. Jadi yang kita terima itu yang Pak Darwin Tambunan maksudnya, Pak Darwin Tambunan. Dan sebelum Pak Darwin Tambunan kami datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada persoalan yang datang. Saya baru semalam tahu itu. Saya tidak tahu sebelumnya. Barangkali di madrasah belum ini ya Pak Agus dan Bapak-bapak yang lain. Tapi yang di bawah dinas pendidikan sudah izin operasional yang mati. Kemarin yang lapor sama saya sudah bukti. Izin operasional mati ketika diurus ternyata urusannya nggak segampang yang dibayangkan. Karena harus harus ke perizinan. Perizinan itu untuk OSS kan itu, tetapi itu harus baru belakangan tahu yang urus organisasi. Ini sampai mereka ambil KTP PAIM dengan KMP kan dengan KMPWP waktu itu nggak bisa juga.
Artinya saya telepon ke NPPB, ternyata memang itu harus secara nasional. Karena kalau langsung Bapak Ibu yang ngurus, itu sekolah jadi milik pribadi Bapak Ibu, tidak lagi organisasi. Nah, ya. Jadi selalu saya telepon, saya lupa namanya itu, tapi sudah diurus mereka di tingkat pengurus besar. Tapi itu baru diberikan kepada kita kalau kita sudah memberikan profil sekolah kepada mereka, termasuk juga surat-surat tanah. Dan mereka minta surat tanah full. Kan, jadi kalau bisa yang belum surat asli semua. Kalau tidak, mereka tidak akan mau. Dan ketika nanti terkunci, bisa masalah, tak bisa mengamankan, tak bisa segala macam, itu situasi. Oleh sebab itu, mereka minta soalan, baru mereka kasih dengan. Baru kita harus nanti kirimnya ke dinas perizinan barangkali. Nanti Pak Budi kan cukup paham dengan bekas dinas perizinan. Dan kalau yang sekarang itu kan semua khawatir ini Pak Danun ini teman dekat dengan sama Pak Budi, sangat dekat. Yang lalu yang anak saya meninggal itu beliau yang ngurus semua, saya tidak tahu tuh rumah sakit semua dia datang ngurus semua, dia itu dokter. Jadi nanti barangkali kita bisa kepada mereka datang, itu bisa bantu. Tapi yang pertama yang dari pusat harus kita ambil soal itu. Karena yang sudah mendesak semua saudara SDN Ledong dengan SMP sebelum bukti itu datang kemarin. Ibu juga ya. Nah, nanti kita coba Bu, itu masalah yang harus kita selesaikan. Nanti kita tapi sudah kita dapat esensinya dari persoalan. Kemudian persoalan yang berikutnya, Bapak Ibu, kami tak sadar betul memimpin bosnya itu tak punya kekuatan finansial yang memadai. Kami sama Pak Emrani sama-sama dosen ini. Gaji kami itu bisa tahu lah tentang barangkali besar gaji-gaji Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah di Wasda daripada gaji kami, termasuk gaji Pak Ibu yang besar. Bahkan ini sertifikasi kami selama 6 bulan tidak keluar. Jadi sudah diteken SPJM tapi saya sedang tak keluar. Lama. Oleh sebab itu maka tolong bantu kami untuk memberikan sentuhan yang baik bagi kemajuan Muslim di Kabupaten Asar. Kita uang memang Allah yang jamin untuk kita. Kita hanya mau barangnya bentuknya jadi. Apakah dalam bentuk mobil operasional, apakah dalam bentuk bangunan. Tapi kami ingin bangunan yang di Mangkoto itu harus jadi. Supaya kelak itu bisa dibawa dikelola oleh muslimat muslimah yang di atas bisa untuk Al-Wasliyah Media Center. Apakah untuk podcast anak-anak, maupun bagian dengan majelis dakwah dan seterusnya. Ada tidak dua lantai kita. Tapi harus punya siapan kita semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang selama barangkali dikasih 40% atau 45%, barangkali biasa 45, mungkin nanti 40%. Jadi 5%-nya lah Bapak Kabupaten barangkali untuk bukan untuk kami, tapi untuk kekuatan kita bersama untuk menyelesaikan bangunan-bangunan yang tidak selesai. Termasuk juga bangunan panti asuhan itu kita berharap bisa kembali hidup. Nah kemarin kita bertemu dengan Muhammadiyah, agak malu juga kita dibilang orang itu begini, kami ini bangun ini 2 miliar. Dan sekarang Pak, kalau ada pun anak Wasda yang memang keluarga Wasda yang tidak artinya terlantar segala macam, boleh diantar kemari Pak. Ini nggak paham sama dia Pak. Dalam hati awak sudi juga namanya panti asuhan ini. Sampai harus kalau ada anak-anak Wasda terlantar, kita antar lagi panti asuhan Muhammadiyah. Jadi sedih juga kita tampaknya sudah ada. Dan sudah diletakkan bentuk pertama di 2004. Tadi bentuk pertama juga bentuk terakhir, sampai sekarang tak selesai itu kan? Kenapa? Karena memang masalahnya surat tanah tak jumpa kami. Kami cari sama Pak Empire, Pak Raja tak jumpa. Katanya sertifikat usul sudah wakaf. Kami cari, saya gedor itu Faisal Sadat uang istri. Tak ada. Gedor itu bagian saya dari mulai Damul sampai Pak Samsu. Tak ada juga. Di mana suratnya Allah Alam. Oleh sebab itu yang menghalang kita untuk bantuan itu. Dan itu kalau sebab itu Bapak-Bapak, nanti kami mohon untuk kolektivitas itu kami mohon bisa kita sama-sama kita sepakat. Yang berikutnya yang saya nyampaikan, pembangunan wilayah Sumatera Utara itu kebetulan yang kan area atau wilayah itu sudah berjalan itu. Setoran wajib setiap siswa Rp3.000 itu sudah berjalan mulai bulan ini, sudah mulai. Dan itu sudah diskusi kita, maka itu kita berharap di tingkat sanawiyah, aliyah, tingkat sanawiyah ke bawah juga demikianlah. Karena tidak besar kalau 3.000 perak kan. 2000 ini kita sepakati lah bersama yang tepat supaya kegiatan-kegiatan kita bisa terbaik. Nanti kan kita sekarang ini pakai dulu lagi cuma 5 majelis, sekarang 5 majelis plus 8 badan.
Yang saya pusing semalam ada satu badan ambil zakat itu kalau izin operasional ternyata nggak bisa sembarangan. Ada komitmen harus 10 miliar Pak Dan. Kalau kita buka kelas itu harus 10 miliar per tahun. Kemana cari 10? 3 miliar, 3 miliar per tahun harus dapat. Nah ternyata rupanya saya telepon semalam ke lembaga ambil zakat Basel Waslia Sumatera Utara, itu memang orang itu 20 miliar itu. Ditekan Pak Dede langsung 20 miliar. Dan ternyata 20 miliar itu tidak ada dalam uang. Misalkan orang berkurban, mulai mengempu kali 50 juta, tidak bisa dimasukkan bahwa itu juga bagian dari itu. Tapi gabung semalam badan amil zakat kita, jadi mereka mau dalam bentuk PZ. Saya telepon malam wilayah, mereka mau menjadi cabang dari Waswal wilayah. Tapi memang semua yang kita dapat dari info benar store dulu ke rekening wilayah, nanti rekening Waswal wilayah, baru mereka bisa ulang dulu. Begitu cara. Mungkin itu yang paling aman bagi kita nanti. Tapi paling tidak ada 8 badan yang juga harus bergerak kita bikin. Oleh sebab itu, tentu kami butuh dukungan dan bantuan dari kita. Itu nanti yang akan kita sepakat. Yang jadi masalah macam usaha mata, tak motif Covid. Mana ini? Pak Faisal tak motif buat Covid juga masalah. Dan sebab itu nanti kita diskusikan karena Pak Samsudin sudah punya coretan-coretan itu persoalan yang tidak. Yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang keempat, kami minta Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk mengurus kartu tanda anggota Loslian. Jadi seluruh guru, jadi mulai kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan semuanya harus punya KTA. Training yang kita laksanakan, kebetulan wilayah sudah membangun sistem, ya, pendataan anggota, kita harus dukung itu. Jadi nanti bapak-bapak para kepala sekolah itu menandatangani surat di bawah nama bapak. Kalau kami di kampus kan NIDN, kalau PNSDIP, karena ada organisasi tentu NAAW itulah di bawahnya dicantum nomor NAAW. Maka bapak-bapak harus punya itu. Walaupun beberapa sudah punya, kalau Pak Yetu sudah, aku sudah, karena kemarin Pak Sari juga sudah. Karena pengurus itu, waktu musda kemarin sudah lulus itu. Pengurus sudah, Pak Daris juga sudah. Sekarang di tingkat sekolah, tapi itu pasti akan terjadi. Karena kami itu sekarang susah nih. Dosen-dosen tua yang tak punya IDN segala macam di kampus kan selama sekarang begitu berlaku nggak ada cerita. Oleh sebab itu, mau tidak mau, sebelum semuanya kita terdapat dari orang kampung begitu pemerintah tetapkan, kenapa kita minta udara? Seperti kita bagaimananya, apalagi barangkali ini murah atau kita nggak tahu juga. Nanti Pak Dhani barangkali bisa menceritakan itu demi kemajuan lembaga pendidikan kita. Itu kemudian terakhir ini harapan ke depan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kami berharap setiap Bapak Ibu di sekolah, ini harapan kami, itu betul-betul mempush up salah satu minimal ada satu program unggulan supaya jadi ciri khas kita. Ya, misal Peranti sudah terkenal dengan adrohnya dan kemana-mana. Barangkali ketika kita ditanya orang, saya ingin anak saya jago seni berislam, kita masih biasa sebut Peranti. Misalkan Buntu Pani itu kemarin sempat saya lihat ke Jambore tingkat internasional. Ketika pramuka, langsung orang ingat, oh kalau pramuka yang hebat itu sana tuh di Rapat Janji itu. Kajian-kajian kita misalkan, Pak Anies sudah mulai, oh di Pasar Lembu. Jadi ke depan kami berharap sekolah-sekolah kita punya ciri. Jadi kita tidak tulis banyak, jadi itulah pilihan seorang Bapak Ibu, apa yang ingin disupport dijadikan prioritas unggulan di sekolah-sekolah supaya sekolah kita bisa baik. Bagaimana kata Pak Surya, kita sekolah baru pula sudah bisa merebut hati umat, sementara kita sekolah lama yang sudah cukup amat sangat diperhitungkan itu malah kehilangan pasar kita, siswa kita dan potensi. Oleh sebab itu yang kami harap bisa di depan semua kita bersepakat itu. Terakhir, tambahan kami juga berharap setiap sekolah itu harus membuat pengajian waslian. Jadi bisa bergabung bersama sekolah lain per kecamatan sebagaimana sudah dilakukan di Erjoman, atau bisa juga tiap-tiap sekolah. Kemarin saya ingat S80 sudah. Saya pernah sekali mengisi yang lalu kan.
Tapi barangkali karena pandemi COVID ini tidak dilanjutkan kembali. Barangkali nanti mungkin dengan cara apa bisa kita lakukan kembali. Dan sekarang majelis dakwah bisa dilibatkan karena di situ ustaz muda yang sedang viral-viral. Ustaz muda undang-undang kita kumpul di situ sekarang di majelis dakwah. Ini tadi mereka minta informasikan dari rapat mereka. Mereka di bulan Maret, ya di bulan Maret sepekan di Aliyah Pangkat Titi Barangkali Pahit pukul 8 sampai 12 selama sepekan mereka akan buat pelatihan dari Waslia. Tapi ini khusus siswa. Jadi mereka bareng nanti Bapak Ibu dapat bisa mengirimkan peserta terbaik. Jadi jangan pula yang ikut pelatihan dari pula kan. Semua baju-bajunya udah bagus lah, tak cari lagi buku itu. Dan ada hafalan-hafalan yang berbeda, hafalan-hafalan yang apa dan sebagainya. Nah, baru nanti dibuat mereka pelatihan selama sepekan. Kita tidak sampaikan di bulan Maret, tapi belum tahu kami tanggal berapa. Tapi tadi tempatnya sudah di Mangkabiti. Kemudian dan ini akan terus saya minta kemarin. Bahkan saya minta yang tahun itu, yang 6 bulan, 6 bulan selama setahun untuk pelatihan setiap hari Ahad saja. Saya minta begitu supaya ke depan banyak layar dari Rekom bersama Dahya yang mubalik kok. Pasca meninggalnya Umi Aja menjadi mahlitongan kita, kayaknya kok kita masih ini berperangan lagi. Bahkan tak tahu saja asal kekurangan mubalik Pak. Tak lagi. Setelah ada perempuan ini. Jadi kalau laki-laki banyak tapi perempuan tak banyak. Kan tak mungkin pula cerita tinggi wanita pula tanya Pak Jaidu jadi Pak Adun yang menceramakannya itu Pak. Dikenal orang terkenal kan. Oleh sebab itu perlu mubalik kita dan itu harus kita cetak dengan dulu. Itu tadi yang majelis dakwah berharap Bapak sekalian bisa dapat. Sebab itu sebagai kesimpulan seluruh majelis kita pasti akan berkoordinasi bekerjasama dengan majelis pendidikan karena memang potensi terbesar dan utama kita itu ada di lembaga pendidikan kita. Bapak Ibu, jalankan tugas sebaik-baiknya sebagai kepala madrasah. Percayalah bahwa kami akan dukung dan bantu semua program kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Dan soal misalkan ada pertanyaan, Pak, itu kan SP ada 2. Kami akan coba untuk memantau itu kalau memang Bapak Ibu lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya bagi madrasah kita, bagi kemajuan lembaga pendidikan kita. Tapi tentunya kami minta sebagai timbal baliknya Bapak Ibu membantu kesuksesan dan kemajuan Al-Wasliah di Kabupaten Masalah. Sedikit itu yang mampu kami sampaikan di dalam kesempatan ini, dan saya juga doakan terus bisa mampu bertarung di Dewan Pendidikan untuk kemajuan madrasah, karena memang hanya 2 kami di situ yang dari madrasah, artinya Pak Ayam dari Muhammadiyah dan Putri. Tapi kan Pak Ayam Muhammadiyah banyak sekolah umumnya juga, jadi memang paling banyak juga madrasah kita, apalagi yang madrasah ini kan tidak pemkab ya kan. Jadi cukup amat sangat sulit, tapi tetap juga banyak hal yang kami diskusikan. Bahkan semalam kami berbincang juga soal kuliahan sistem kuliahan sistem sekolah yang depan dari COVID itu sebenarnya sudah berjalan, yang mereka menjaga itu sekolah mereka sudah berjalan, datang pakai kartu biasa, diatur pakai jadwal fleksibel, sudah berjalan begitu. Jadi kenal perbincangan kami semalam di sana baru itu ya. Jadi begitu Bapak dan saudara sekalian. Jadi yang masalah izin operasional nanti barangkali ada waktu kita akan bahas. Itu yang paling penting kan juga kita semua, tim itu semua. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu pengurus Wasliah Kabupaten Masalah, serta saya hormati Bapak Ibu guru-guru yang di SMP atau SD atau kuliah atau di sini. Saya hormati satu-satu buat namanya. Terima kasih waktu sempat memberikan kepada kami dari malam-malam saya. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu bahwa nama saya dari Rahman Sidaru. Saya pelajar terjun Malayasa. Dan saya
juga alumni daripada dari santri Pondok Pesantren Modern Kampung Sana. Saya waktu itu masuknya tahun 1993 dan selesai tahun 1999. Kemudian setelah itu saya kuliah di Aksul, selesai 4 tahun, kemudian saya masuk ke Bank Pangkalan sekitar tahun 2004. Saya sudah di Bank Pangkalan. Waktu itu hanya ada di Tanjung Balai, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita mungkin tidak asing lagi dengan masalah. Sebenarnya kembali saya sudah baca sedikit tentang Al-Wasiyah. Memang saya melihat bahwa Al-Wasiyah ini sudah lama sekali berdiri sejak tahun 1930 kalau saya salah tidak salah. Penelitian 30 November tahun 1930. Waktu itu mungkin didirikan karena adanya paham tua dan paham muda seperti itu. Karena memang mereka pada saat itu menginginkan umat Islam itu berpecah-pecah dan didirikan di Medan ya Pak Ibu. Jadi dari situ sebenarnya juga kita harus sama ya Pak Ibu. Karena Bang Muhammad sendiri pun berdiri bukan karena komersi juga sebenarnya, bukan komersi, bukan cari untung, tapi bagaimana supaya umat Islam ini terhindar dari transaksi ribawi. Banyak sekali umat Islam Indonesia, tetapi bank syariahnya tidak ada, atau bank Islamnya. Karena itu, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ini dari sini menyampaikan proposal kepada Presiden Soeharto tahun 91. Dan beliau mengira disetujui. Sebenarnya nama Bank Muhammad ini bukan Bank Muhammad Pak awalnya, tapi namanya Bank Islam Indonesia. Itu nama awalnya untuk proposal Pembangunan Munafik. Tapi karena Soeharto tidak mengizinkan karena kita negara Pancasila, dikhawatirkan itu muncul bank-bank lain, ada bank Kristen, ada bank lain juga kan. Jadi digantilah namanya menjadi Bank Indonesia. Itu sekilas tentang Bank Muhammad. Kemudian saya mungkin langsung saja pada poin bersama kita nanti Wasiyah. Beberapa semalam kalau salah saya dengan Pak Ibu juga hadir Pak Ilas dan Saudara, saya menyampaikan bahwa perlunya kita kerjasama antara Bank Muhammad dengan Wasiyah. Kalau di tempat lain sudah ada Bapak Ibu kerjasama, kalau di Madura sudah ada, apalagi di Medan sudah ada kerjasama. Nah, saya melihat ketika kita kerjasama karena kami sendiri sangat concern kepada pengembangan beberapa sekolah-sekolah Islam, termasuklah Al-Wasiyah ini sendiri di Asal. Yang pertama, yang saya sampaikan kerjasamanya adalah kami akan memfasilitasi sistem online aplikasi Mumtaz. Sistem aplikasi Mumtaz ini memudahkan guru-guru sekolah tidak lagi menggunakan kertas, tapi semuanya diinput dalam aplikasi, baik itu mahasiswanya atau LTS tadi yang namanya buat mahasiswanya, kemudian bisa diinput nilainya berapa, mata pelajarannya apa. Jadi ketika kita ketik di situ, maka orang tua wali siswa, orang tua siswa di rumah bisa juga dicek bagaimana kondisi anak dia, nilainya berapa, pelajaran hari ini apa, gurunya siapa, sampai di situ detailnya kita bisa tampilkan. Makanya itu untuk lebih detail lagi, kami minta waktu seperti Bapak ini untuk memposisikan ini pada satu waktu. Jadi saya minta tolong sama Pak dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa kami mintakan satu waktu melalui aplikasi Zoom kita Pak, posisinya. Karena nanti yang menyampaikan ini bukan kami, tapi mitra kami yang di Jakarta. Mumtaz ini sekali lagi sampaikan adalah aplikasi yang dikembangkan oleh mitra Bank Muhammad. Mitra Bank Muhammad ini Bapak Ibu sekalian, secara kontrak mereka itu tidak boleh memakai hanya Bank Muhammad. Jadi secara mengatasi data dan informasi Bapak Ibu usah khawatir, aman, masya Allah. Bukan hanya satu sekolah saja mereka sudah kelola, tapi
Tapi juga sudah ratusan sekolah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Karena Papua berarti kan Bapak Ibu nasional, kita ada di seluruh titik provinsi Sabang kita. Dan sudah menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi saya minta mohon Bapak Ibu mohon disepakati dan mohon informasi ke saya, mungkin Pak Ketua Pak Sarul, mohon informasi ke saya kapan waktunya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik atau minggu depan. Nanti link Zoom passwordnya kami kasih melalui pengurus. Mohon Bapak Ibu hadir di aplikasi Zoom itu. Dan silakan Bapak Ibu akan melihat seperti apa aplikasi yang saya sampaikan ini. Apa itu aplikasi konsultasi itu? Apa aplikasinya? Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan bertanya. 18.06 panjang untuk bisa 7815 berdiskusi di sini. Yang kedua, para kerjasama yang kita jalin adalah pembiayaan untuk al-wasliyahnya. Pembiayaan al-wasliyah ini tentunya untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi kalau mungkin disampaikan Bapak Ketua tadi, tentunya kami akan mencoba untuk membantu pembiayaan. Mungkin ada gedung sekolah yang kurang atau ruang belajar yang perlu ditambah gitu ya untuk pertanyaan dari ini. Tetapi syaratnya harus ada izin dari al-wasliyah terpusat ketua. Harus ada izin rekomendasi dari al-wasliyah terpusat Jakarta. Supaya kami juga bisa langsung menyampaikan proposal ini kepada manajemen kantor pusat Jakarta juga. Jadi di Bangkok itu Bapak Ibu sudah ada tim khusus untuk menangani divisi Islamik. Khusus aja dia, Islamik apapun, misalnya Islamik, misalnya al-wasliyah, atau proses internet yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya al-wasliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarif level A, level B dan seterusnya. Jadi ada divisi khusus yang menangani untuk seperti itu di Jakarta. Jadi nanti tim itu akan langsung berhubungan langsung dengan manajemen al-wasliyah terpusat Bapak Ibu. Di situ kita dibantu. Jadi Bapak tidak akan biarkan sendirian di sini untuk menghandle administrasinya. Siapa nanti akan dibantu oleh kawan-kawan di Jakarta untuk langsung menghubungkan dengan al-wasliyah terpusat. Yang ketiga, kerjasama penting yang kita jalin adalah pembiayaan untuk guru-guru. Pembiayaan guru-guru al-wasliyah. Kami sempat diskusi dengan pengurus al-wasliyah bahwa ternyata payroll gaji kita ini tidak bisa link ke rekening bank amalan karena kita lebih banyak dana bos seperti dari Bapak Ibu. Banyak kita dapat gaji kita dana bos bukan dari SPP siswa. Jadi kurang update ini kalau diperbaiki proses saya. Tapi kalau seandainya ada SPP yang masuk dari siswa-siswa, itu bisa masukkan pengumuman aja Pak SPP itu. Sehingga nanti dari pembayaran SPP itulah kalau kita masukkan ke rekening guru-guru di bank amal dan itu otomatis. Tidak perlu lagi kita pakai uang tunai untuk membeli pengajian. Langsung masuk ke rekening. Kemudahannya dari setiap sekolah mungkin atau dari pengurus untuk tinggal kami aja apa gajinya misalnya CSBC yang dibersihnya sekian 5 rekeningnya sekian ini tinggal ke kami mungkin paling lambat 2-3 hari sudah masuk ke rekening kita semua. Intinya rekening induknya yang mengurus yang masalah ini harus ada Pak, harus terisi rekening itu tulis itu. Kalau tidak ada kita nggak bisa mendapat. Nah, kaitan dengan pembayaran urutan ya, kalau tidak bisa payroll, tadi sempat juga ada bicarain sama pengurus, katanya mungkin ada rencana mau buat perumahan ya, perumahan al-wasliyah residen itu mungkin Pak pengurus ya, pasal itu ada rencana mau buat al-wasliyah residen, rumah untuk guru-guru al-wasliyah tidak sah. Secara prosedur kita bisa jalankan. Tetapi syarat utama Bapak itu adalah payroll gaji kita harus tetap amalan. Itu kuncinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka solusi yang lain adalah kita
kita harus minta rekomendasi dari pengurus luas yang usaha untuk mempertanggungjawabkan angsuran kedepannya. Karena ini kan KPR panjang Pak, 12 tahun ya, angsurannya kan 12 tahun. Angsurannya panjang sekali, tapi hal ini harus secara kolektif dipotong dari Bapak langsung masuk ke rekening evaluasi usaha dan dibebankan ke angsuran KPR. Mungkin itu solusi yang bisa kita lakukan untuk pembiayaan perubahan evaluasi residen di usaha. Yang terakhir Bapak Ibu adalah kerjasama yang akan kita bangun adalah CSR. Sebenarnya nggak tepat sebenarnya Pak kalau istilah CSR ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Bank Muamalat sendiri punya anak perusahaan, makanya Baitul Mal Muamalat. Kalau CSR itu kan Bapak Ibu laba yang disisihkan Bank Muamalat kan untuk kegiatan sosial. Tapi yang paling tepat adalah nanti bantuan dari Baitul Mal Muamalat Indonesia. Karena ini anak perusahaan Bank Muamalat Bapak Ibu yang sumber dananya itu bermacam-macam sumbernya. Ada yang dari zakat, ada dari bank, ada yang dari komunitas-komunitas yang memasukkan dananya ke Baitul Mal Muamalat untuk kepentingan umat Islam. Di beberapa tempat di sini kami sudah ada juga memberikan itu. Salah satunya mungkin bantuan untuk siswa-siswi yang terdampak COVID. Terdampak COVID, dia kemampuan bayar SPP-nya kurang, sehingga dibantu oleh Bank Muamalat melalui Baitul Mal. Saya rasa itu Bapak Ibu poin yang insya Allah kita bisa kerjasamakan. Yang paling terpenting adalah kemudahan Bapak Ibu untuk mengajar kepada anak-anak murid, terutama di sistem jaringan di Bapak Ibu. Jadi kita mungkin lebih banyak kalau belajar itu lewat WhatsApp masalah saya sekarang ini ya. Tapi kalau ada sistem yang mungkin bisa kita bantu, mungkin Bapak Ibu lebih mudah lagi. Tidak perlu lagi WhatsApp, Ibu tidak minta aja Bapak Ibu langsung bisa wilayah dapat, langsung Ibu di sini wilayah anak-anak, tak perlu pakai kertas lagi. Butuh waktu ya. Dan ini juga bisa lihat ke evaluasinya besar. Data-data tadi itu bisa kita lihat kan Pak Ketua yang dari seluruh sekolah ini. Kita lihat langsung ke datanya ke evaluasinya besar. Saya rasa Bapak Ibu sekalian saya sampaikan seperti kata Bapak saya, kawan kami ada di belakang kepada Faisal. Kami juga perlu memberikan informasi beberapa produk mungkin Faisal bisa sebarkan aja Faisal produk Muamalat supaya Bapak Ibu juga tahu apa produk Muamalat saat ini. Karena Bank Muamalat Bapak Ibu lebih keren. Maka kita juga sekarang ini era digital. Pakai mikroskop dan ini. Kita kan juga Bapak Ibu harus mengikuti era digital. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang disediakan kepada kami untuk beraudiens. Mudah-mudahan dengan acara hari ini bisa memberikan informasi kami buat para kuliah dan juga sama keduanya. Dan saya berharap ini bukan hanya setahun 2 tahun tapi kerjasama ini kan kesinambungan. Kalau istilah luasnya zaman ke zaman, zaman ke zaman. Saya bagaimana kita mengajar. Jadi kemarin tadi saya buka tutup jingle luas dia. Ternyata ada zaman ke zaman luar biasa. Ya luasnya ini harus ditutup sampai hari kiamat. Kita yang Muamalat ini punya umat Islam, bukan punya pemerintah, bukan punya siapa-siapa. Ada tabel di sini ya. Maka harus hidup sampai Saya nasabah. terima kasih. Hidayah. Tuh orang rumah ya? Sama lah orang rumah.